Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Pada akhir pekan kita akan menjalani aktivitas kita untuk mendoakan apa yang sudah kita lakukan sepanjang satu pekan dan memberkati kehidupan kita untuk mendapat kekuatan yang baru di dalam ibadah besok hari. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada hari ini firman Tuhan dari Ulangan 5 ayat 32. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Akadongan sabangso, burjube mahamu mangoloi sudena ne pare tahun ni Tuhan debatamu ni Tuhamu. Ulang adong sadapesian akka paretai langgar hamu." Dalam bahasa Indonesia, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, Allah melihat bahwa kehidupan mereka haruslah menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar. Jangan terkontaminasi oleh ilah-ilah lain, dan harus menjadi memperlihatkan hidup sebagai orang yang patut kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Allah mempersiapkan sebuah keadaan yang baru bagi umat itu. Sehingga dengan keadaan itu, orang-orang akan melihat Allah dari kehidupan umat Israel yang dipilih Allah tersebut. Kemudian di dalam Gunung Sinai, Musa yang merupakan yang dipanggil Allah untuk memimpin, diberikan Taurat Tuhan, yaitu agar melalui Taurat itu kekudusan Allah di dalam hidup bangsa Israel itu akan kelihatan. Pada perintah Tuhan pada kali ini di dalam pasal 5 sebenarnya sudah diterangkan tentang hukum Taurat yang ke-10. Kemudian sudah diterangkan juga bagaimana mereka menghidupi Taurat itu. Dan pada ayat 31 yang kita baca ini, Tuhan mengingatkan mereka harus menjadi mematuhi dan menghidupi aturan itu. Jangan menjadi pergi ke kanan atau ke kiri. Artinya, bagi Allah, kekudusan adalah menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam kehidupan umat yang dipilih Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih, firman ini mendorong orang Israel untuk tetap hidup kudus, karena Allah itu adalah kudus. Memperlihatkan kepatuhan kepada Allah melalui mengikuti segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebenarnya kita adalah orang yang tidak kudus, orang yang tidak layak. Namun melalui Kristus Yesus kita dikuduskan dan dilayakkan. Melalui Yesus Kristus kita dipindahkan dari keadaan keterpurukan menuju keadaan yang penuh berkat dan sukacita. Ketika hal ini kita lakukan, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Allah menginginkan bahwa Yesus akan selalu hidup di dalam diri kita, sehingga kehidupan kita memancarkan kasih karunia yang diberikan Yesus Kristus dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, sesungguhnya tidak ada ilah lain, tidak ada keinginan lain selain daripada keinginan Allah, keinginan Yesus yang ada di dalam diri kita. Melalui kehidupan kita akan memperlihatkan kasih Yesus. Melalui kehidupan kita akan memancarkan kebaikan Kristus dalam diri kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan sebagai orang percaya jangan menyimpang kepada ke kiri atau ke kanan. Jangan menyimpang kepada keinginan duniawi, keinginan kemanusiaan, pemikiran kemanusiaan kita. Namun harus menjadi fokus kepada kehendak dan keputusan Yesus yang dianugerahkan dalam keselamatan kita. Melalui firman ini sebenarnya kita mau diajak bahwa memang sebagai orang percaya harus hidup dan menghidupi Kristus Yesus. Secara sederhana dikatakan,
kita harus ada di dalam Kristus dan Kristus harus ada di dalam kita, sehingga kehidupan kita memang memancarkan kasih Kristus Yesus di dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Saudara terkasih, dalam akhir pekan ini kita mau diingatkan bahwa Yesus akan kelihatan melalui hidup kita. Yesus akan terpancar melalui gerak hidup orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, lakukanlah, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kami dikuatkan, dituntun sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.